Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya, siapa yang berkuasa soal Bandara IMIP Morowali ini? Ada kabar yang begitu mengejutkan hari ini adalah mengatakan IMIP ya tolak usulan Kemenhub ya soal bandaranya jadi internasional. Kok ngeri? Makanya pertanyaannya siapa yang berkuasa begitu? Ya, kok bisa menolak usulan Kemenhub ya? Pemerintah di situ begitu. Kok bisa-bisanya menolak? Bukankah menerima ya? Terus kemudian bukankah sudah jelas-jelas bagaimana kehadiran negara untuk memberesi Bandara IMIP Morowali ini begitu kan? Dan pada akhirnya orang tercengang begitu. Apakah dia punya kekuasaan lebih sehingga menolak usulan Kemenhub ya soal bandaranya jadi internasional? Beberapa hari yang lalu begitu kan ya mengatakan bahwa status bandara khusus IMIP Morowali dicabut Kemenhub ya sejak Oktober 2025. Dan sekarang kita lihat saja muncul narasi-narasi lagi begitu kan. Artinya ada penolakan-penolakan begitu. Ini ya salah satunya ini. IMIP tolak usulan Kemenhub bandaranya jadi internasional ya. Ya mungkin lebih mengutamakan domestik, mungkin lebih mengutamakan internal dan sebagainya begitu kan ya. Pada akhirnya pengawasan negara, bea cukai, imigrasi dan sebagainya bisa saja ini akan terancam. Bisa saja ada penyelundupan begitu kan yang tidak diinginkan. Mungkin dugaannya bisa saja jadi seperti itu begitu. Pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih. Tapi ini menarik begitu kan ya, beberapa hari yang lalu begitu kan ya, bahwa status bandara khusus IMIP Morowali ini dicabut oleh Kemenhub begitu sejak Oktober 2025. Kenapa sekarang ini menolak? Itu kan pertanyaan. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ini ngeri-ngeri sedap. Jadi dalam beberapa pertanyaan dari publik begitu kan ya, kemarin sudah didesak untuk dicabut begitu. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Pak Safri Samsudin ini begitu kan ya benar-benar terjadi. Ada negara dalam negara begitu kan. Ini keputusan Menhub ya RI 38/2025 diteken 8 Agustus 2025. Bandara IMIP termasuk yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Jadi legal dong. Masalah legal atau tidak ya, saya kira ini adalah sudah ada perizinan di situ begitu. Tapi kita lihat saja ketika IMIP ini begitu kan ya menolak usulan Kemenhub bandaranya jadi internasional, lalu untuk siapa? Untuk domestik, untuk internal mereka, apakah untuk hal-hal yang kemudian seenaknya keinginan mereka begitu? Ini kan ngeri-ngeri sedap. Said Didu sudah banyak bersuara, yang lain juga bersuara begitu kan. Jangan sampai ya bandara hantu ya ini dikendalikan orang-orang yang punya kepentingan besar. Ngeri bos, ya ngeri sedap. Nah, PT Indonesia Morowali Industrial Park ya IMIP ini menolak usulan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ya untuk menjadikan bandaranya menjadi internasional. Sikap tersebut inilah yang kemudian begitu kan ya disampaikan bersama dengan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Imigrasi ya dan Pemasyarakatan ya tertanggal 15 September 2025.
Nah, IMIP inilah yang kemudian menolak usulan status internasional dari Kemenhub dengan alasan belum siap dan hanya fokus pada penerbangan internal. Kan ngeri, Mas. Siapa yang berkuasa ini? Apakah Presiden Prabowo Subianto tidak akan bisa melawan mereka begitu kan? Artinya secara tidak langsung apakah takut begitu investasinya kabur sana sini begitu. Ini kehadiran negara harus ada begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya dijadikan sebagai bandara khusus, ada nggak di negara-negara kita begitu kan ya? Ada khusus untuk negara tanpa pengawasan imigrasi, tanpa pengawasan bea cukai dan sebagainya, ada nggak begitu? Kalau ada, tunjukkanlah kepada saya. Jadi saya kira negara itu harus hadir di situ begitu sebagai bentuk pengawasan. Takut hal-hal senjata ilegal, penyelundupan barang yang tidak diinginkan, itu harus di situ begitu. Kabarnya di era Jokowi begitu kan ya, melihat dengan dengan warga asing begitu kan yang bekerja di Morowali, kabarnya 600.000 lebih. Jadi ini bayangkan sekarang nggak tahu lagi berapa begitu. Kabarnya begitu di era Jokowi. Ini menandakan ya negara kita ya tidak baik-baik aja pada akhirnya begitu. Dikuasai segelintir orang. Jangan-jangan para oligarkinya sudah punya geng yang begitu luar biasa. Ini, status bandara khusus Morowali dicabut Kemenhub sejak Oktober 2025. Lantas, sekarang ini bagaimana begitu? Nah, Kementerian Perhubungan Kemenhub ini mencabut status bandara khusus Indonesia, ya Morowali Industrial Park, yang berlokasi di Kabupaten Morowali. Nah, pencabutan inilah yang kemudian tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 55 tahun 2025 tentang penggunaan bandara udara yang melayani penerbangan langsung dan atau ke luar negeri. Jadi kalau toh pada hakikatnya IMIP Morowali ini begitu, bandara IMIP Morowali ini menolak soal usulan Kemenhub bandaranya jadi internasional, maka pertanyaan yang sederhana adalah siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa? Kok begitu ngerinya? Nampaknya negara kalah dengan oligarki begitu. Nampaknya negara kalah dengan orang-orang yang punya kepentingan besar. Kalau investasinya kabur, ya banyak bangun di negara kita ini begitu yang menggantikan begitu kan. Artinya yang melakukan perusahaan di situ begitu. Nah, kalau kata Pak Luhut ya, orang-orang Cina di situ karena punya potensi. Emang bangsa kita, rakyat kita Indonesia begitu tidak punya potensi dengan soal itu. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira ini langkah di mana orang-orang akan tetap bersuara begitu kan nih. Salah satunya, coba kita lihat saja banyak komentar-komentar netizen. Apakah bandara itu merupakan pintu gerbang tuyul pada masuk atau keluar? Negara kono masa tuannya minta izin sama pembantu. Inilah salah satu yang kemudian komentar netizen. Pada akhirnya negara ini harus hadir. Pada akhirnya masyarakat juga melihat bahwa ini gimana negara kita ini. Ini kan uang rakyat. Kekayaan alam kita. Wajar mereka menolak. Coba kita baca. Ini wajar ya mereka menolak dari bandara itu. Mereka bisa mendatangkan puluhan ribu pekerja dari Cina secara ilegal. Bisa menyelundupkan nikel emas ribuan ton ke Cina. Ini ngeri, Bos. Ini ngeri. Apa kepentingannya? Sehingga nampaknya negara tidak bisa berkutik, ya. Alibi sana sini begitu. Saya kira kalau ada penolakan seperti ini begitu kan, ya. Biasanya begitu, biasanya. Rata-rata begitu kan ya, negara kita atau pemerintah itu serba kebingungan begitu. Karena potensi untuk menolak ini punya kekuatan real, punya kekuatan bisa saja punya kekuatan massa dan sebagainya begitu. Siapa di balik ini semua yang melindungi itu? Ngeri, Bos. Ya, ngeri sedap. Jadi saya kira langkah inilah yang kemudian mungkin ya kalau difokuskan kepada kepada internalnya sendiri begitu. Ini kan gimana begitu kan?
Nah, dalam dokumennya yang saya baca di Kompas begitu kan disebutkan bahwa surat itu menanggapi keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 38 tahun 2005 tentang penggunaan bandara udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau luar negeri ya. Dan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ya. Nampaknya status dari Bandara Khusus IMIP Morowali ini begitu kan dicabut oleh Kemenhub sejak tahun Oktober 2025. Jadi kalau sudah dicabut ya ini kan menjadi internasional. Siapapun di situ begitu kan ya, siapapun di situ ya kita harus menerima apa adanya begitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa negara kita ini hanya ingin bisa mengatur, mengevaluasi begitu kan ya. Takut ada hal-hal yang diselundupkan. Ngeri mas, ini ngeri. Nah, kritikan Menhan ya respon soal TNI ya, respon TNI ya nih. Polemik terkait dengan Bandara IMIP Morowali ini, Industrial Park ini mencuat ya setelah Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin begitu kan ya, menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara. Artinya tidak ada keterlibatan negara di dalamnya. Sehingga dia mengatakan jangan membuat republik dalam republik. Inilah yang kemudian menjadi acuan penting. Saya kira Pak Safri Samsudin sebagai Menhan tidak hanya asal berbicara kepada publik. Dia berdasarkan data, berdasarkan fakta. Tapi begitu banyak orang-orang para termol-termol itu justru mengkritik habis-habisan Pak Safri Samsudin begitu kan ya, dianggap membuat gaduh ya, dianggap membuat ini dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa Pak Safri Samsudin ya tidak mungkin dia berbicara tidak berdasarkan dengan data-data realita. Nanti hanya Presiden Prabowo Subianto yang percaya begitu, percaya kepada termol atau percaya kepada Menhan, itu aja. Ngeri kan, ini ngeri sedap ya, ini sudah terungkap sebenarnya, tapi masyarakat masih banyak berkomentar begitu kan ya. Semakin jelas katanya begitu, ini semakin jelas kasihan Morowali, kekayaan alam dihabiskan sampai ke gunung-gunung ya rata, sedangkan pembangunan nihil ya, sedangkan pembangunan nihil. Bahkan jalan transnya ya saja penuh dengan lubang. Hanya ditunggu hanya bencana banjir kena hutan sudah gundul. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini menandakan bahwa ada hal yang kemudian diperlukan pemerintah untuk bisa mengevaluasi ini semua begitu kan. Ya. Ya ini kalau tidak menolak artinya nanti harus membayar aparat bea cukai. Ya, aparat imigrasi, aparatur, aparat airnav, ya termasuk penyediakan semua fasilitas perumahan. Makanya yang saya katakan tadi begitu, kenapa kok begitu takutnya kalau diawasi negara? Kenapa kok begitu takutnya ketika negara hadir di situ begitu? Jangan-jangan ini perlu dicurigai. Banyak dugaan-dugaan yang kemudian muncul dan bersuara begitu kan ya, mengatakan bahwa jangan-jangan ada penyelundupan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini harus begitu kan, harus diusut. Ya, makanya saya masih percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Safri Samsudin begitu kan, yang melihat dengan sebuah realitas dan kita tahu bahwa negara kita membutuhkan itu, membutuhkan transparansi kepada publik. Kabarnya orang-orang seperti pejabat, ya seperti kepala daerahnya tidak bisa masuk di situ. Ini kan pada akhirnya ngeri bos, ya padahal itu pejabat daerahnya. Kenapa? Saking kuatnya ini yang bisa mengatur polanya sana sini begitu kan, ya. Kalau memang ini terbuka, seharusnya pejabat-pejabat siapapun, kepala daerah hadir di situ, ya silakan gak ada masalah begitu. Apakah takut nanti orang-orang Cinanya begitu kan ya ketahuan yang bekerja di situ? Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya yakin bahwa sekarang ya kita tunggu saja begitu nasibnya kemana begitu kan. ini salah satu komentar netizen mengatakan begini. Ini ya coba kita baca ini. Soal Bandara IMIP Luhut bilang saya cuma izin domestik ya. Terus internasionalnya dari mana Pak? Tidak ada bandara yang tiba-tiba menjadi internasional begitu saja. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan. Ini harus benar-benar diusut ya, diusut tuntas.
Kenapa? Karena negara itu wajib hadir di situ begitu ya. Siapa yang meresmikan ini? Itu bandara diresmikan Presiden 2018, tapi kok disebut ilegal? Kenapa ya? Ya, karena kita tahu bahwa banyak yang kemudian karena belum ada pengawas, kabarnya begitu kan, belum ada pengawasan negara, dan inilah yang kemudian disanggap ilegal dan sebagainya. Makanya dengan adanya seperti ini, masyarakat itu harus tahu begitu kan, harus transparansi kepada publik, dan ini harus diawasi begitu. Waduh, ini benar ya, bandara beroperasi sejak itu begitu, sejak dulu. Undang-undang dan konstitusi mana yang melegalkan? Ini salah satu komentar-komentar netizen. Makanya kalau khusus itu ya seharusnya ada keterlibatan negara di dalamnya ya. Mau apapun begitu kan, mau apapun ini harus ada keterlibatan negara. Jangan sampai semuanya bebas, barbar di situ begitu kan. Ini kan ngeri pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.